selamat datang lagi di channel aku. Jadi, maaf ya, aku seminggu kemarin gak upload video sama sekali karena lagi sakit. Dan sekarang aku mau coba upload video lagi, bikin video tapi yang agak ringan. Jadi, di video kali ini, selamat datang lagi ya di channel aku. Jadi, di video kali ini, aku mau bahas tentang 5 bahasa cinta atau 5 love languages. Nah, si 5 bahasa cinta ini apa sih sebenarnya? Jadi pernah nggak sih kalian itu ngerasa kok kayaknya nggak disayang ya sama pasangannya, kok kayaknya nggak dicintai sama pasangannya padahal udah melakukan A sampai Z gitu. Nah, mungkin bahasa cinta kamu dan pasangan kamu ini beda, teman-teman. Terus gimana sih caranya buat tahu bahasa cinta kita apa? Tenang, makanya simak video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen videonya, juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, teman-teman, jadi si bahasa cinta ini pertama kali dikenalkan itu oleh Dr. Gary Chapman. Jadi ada 5 nih, 5 love languages. Ini bukan tentang mana sih yang bagus, mana yang enggak, terus bukan tentang tingkatannya kalau 1 apa, kalau 5 apa enggak, tapi ini kayak lebih ke jenis-jenisnya. Yang pertama kita bahas dulu ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu nih maksudnya bahasa cinta itu apa sih. Jadi bahasa cinta itu ketika jadi kamu nih merasa disayang kalau apa nih, kalau pasangan kamu melakukan apa, begitu juga sebaliknya gitu. Nah, yang pertama itu adalah physical touch. Jadi si physical touch ini dari namanya aja kayak udah mudah dipahami ya. Jadi kamu merasa dicintai, merasa disayangi, senang ketika pasangan kamu itu mungkin melakukan kontak fisik ke kamu, seperti mungkin menggandeng, merangkul, kayak gitu. Itu adalah contoh dari bahasa cinta si physical touch ini. Mungkin untuk teman-teman yang LDR jangan sedih karena kan masih ada jenis bahasa cinta yang lain. Jadi ya udah, nggak usah dipakai si physical touch-nya gitu. Nanti aja kalau ketemu. Terus yang kedua ada lagi yang namanya words of affirmation. Jadi kamu tuh merasa disayang, merasa dicintai, dan kamu tuh senang banget nih kalau pasangan kamu itu misalnya muji kamu. Kalau si words of affirmation ini kayak lebih ke kata-kata gitu. Misalnya I love you, misalnya dibilang I love you, atau dipuji, hari ini kamu cantik deh, kamu cocok deh pakai baju itu. Nah, si para words of affirmationers ini akan senang banget dan merasa sangat dicinta ketika pasangannya melakukan hal itu. Mungkin nggak cuma pasangan ya, dari teman juga gitu. Misalnya dipuji sama temennya, dia bakalan senang banget. Karena nggak semua orang kan suka pakai yang kata-kata kayak gitu. Itu udah 2 ya. Terus yang ketiga itu ada yang namanya kamu merasa di acts of service. Jadi kamu merasa dicintai, merasa disayangi dan senang ketika pasangan itu secara langsung membantu kamu gitu. Dalam misalnya ngerjain tugas kuliah, dibantuin gitu loh ya, bukan pasangannya ngerjain terus-terusan. Atau mungkin misalnya yang udah menikah dibantu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sesimpel gantian cuci piring. Nah, orang-orang dengan bahasa cinta acts of service ini senang banget kalau dibantu dengan pasangannya gitu, pasangannya ngebantuin gitu, atau saling bantu gitu. Jadi nggak usah yang bantu gimana-gimana. Kayak tadi kalau misalnya lagi kuliah gitu ya, pakai bantu ngerjain tugas atau bantu mungkin diantar gitu, dijemput gitu, tapi bukan yang antar jemput terus-terusan juga ya, itu beda kayak gitu. Nah, sementara itu kan yang 3, ada lagi nih yang keempat, itu namanya receiving gifts. Jadi merasa disayangi, merasa dicintai, senang ketika dikasih hadiah sama pasangannya. Hadiahnya nggak perlu yang mahal gitu. Jadi kenapa sih kok dikasih hadiah? Jadi dia ini menganggap bahwa oh, kamu ngasih aku hadiah A misalnya, itu artinya kamu tuh perhatian loh sama aku, kamu inget nih sama aku. Mungkin kalau misalnya pasangan kita suka musik gitu, terus kita lagi pergi dan nemu entah kaos-kaos musik atau apa, ya udah kita kasih ke dia, dan harganya pun ya udah nggak usah mahal-mahal juga gitu, tergantung kesanggupan kalian masing-masing kayak gitu. Dan bukan berarti kayak matre juga ya, maunya dikasih hadiah terus, enggak. Cuma dia akan merasa lebih disayangi dan merasa lebih dicintai ketika pasangan itu memberikan dia sesuatu tuh, dan nggak harus mahal. Terus
Yang kelima, udah 5 ya. Tadi kan physical touch, terus words of affirmation, terus acts of service, terus receiving gifts, dan nah berarti yang terakhir. Jadi yang kelima itu adalah quality time. Sering banget kan dengar kata quality time. Jadi ya merasa disayang, merasa dicinta ketika pasangan kita itu mau meluangkan waktu untuk kita. Nggak usah lama-lama, mungkin yang LDR bisa dengan teleponan sebentar, mungkin setiap sebelum tidur gitu. Tergantung pasangan kalian ya maunya seperti apa, kayak gitu. Atau mungkin dengan nonton bareng gitu. Cuman kan sekarang lagi corona nggak bisa nonton bioskop bareng, bisa tetap online gitu kan nontonnya sambil video call. Atau mungkin dengan pokoknya menghabiskan waktu bersama itu bikin si orang dengan bahasa cinta quality time itu merasa sangat dihargai, merasa dicintai, dan juga merasa senang dan juga merasa disayang gitu. Jadi beda-beda nih setiap orang tuh bahasa cintanya. Terus ada yang nanya, yang bagus yang mana? Nggak ada yang bagus, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Terus kenapa sih ngomongin bahasa cinta itu jadi penting? Ya ketika kamu tahu bahasa cinta pasangan kamu apa, bahasa cinta kamu apa, kan jadi bisa saling lebih memahami gitu kan, lebih saling paham. Oh ternyata pasangan aku tuh senang loh kalau misalnya aku bantuin dia ngerjain tugasnya gitu. Mungkin selama ini kayak aduh kok nggak disayang ya. Mungkin pacar kalian bahasa cintanya ngasih hadiah gitu, sementara kalian kurang nyaman gitu. Bahasa cinta kalian itu ya sebenarnya ketika pasangan kalian ngebantuin kalian ngerjain tugas. Nah kalau misalnya udah tahu kayak gitu kan bisa jadi oke, jadi pasangan aku tuh senangnya ini, dan lebih paham gitu satu sama lain. Penting kan makanya untuk tahu apa sih bahasa cinta kita dan bahasa cinta pasangan kita gitu. Terus banyak juga nih yang suka nanya, terus bahasa cinta aku kayaknya 2 deh, nggak 1 gitu. Jadi aku harus kayak gimana ya? Nggak apa-apa, tetap kasih tahu pasangan kalian, karena bahasa cinta itu kan pasti ada nih yang dominan yang mana, dan kayak fleksibel gitu loh. Ketika misalnya tadi teman-teman yang LDR, ketika nggak bisa melakukan kontak fisik, ya nggak apa-apa, pakailah bahasa cinta yang lain yang memungkinkan untuk kalian utarakan sama pasangan kalian kayak gitu. Jadi jangan memaksa untuk tetap di satu bahasa cinta gitu, meskipun ada yang dominan ya gitu. Karena suka tadi sih baik yang nanya, kalau misalnya bahasa cintaku ini sama ini gimana, ya nggak masalah, karena kan itu kan tergantung sama diri kalian masing-masing gitu. Yang penting gimana kita untuk mengomunikasikan bahasa cinta kita ke pasangan kita agar lebih dapat saling memahami satu sama lain. Gitu sih. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu bahasa cintanya apa, boleh langsung isi kuis yang aku taruh di description box itu, atau mungkin nanti aku kasih cardnya ya. Itu jadi kalian isi dan pakai bahasa Inggris, mungkin sama pasangan isinya. Jadi ketika ada yang bingung maksudnya apa, boleh saling tanya-tanyaan gitu. Nanti kalian bisa langsung tahu juga hasilnya tuh kayak gimana. Oke, videonya nggak panjang-panjang hari ini, yang ringan-ringan aja. Dan semoga bisa membantu kalian ya untuk lebih memahami pasangannya satu sama lain. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian yang belum tahu tentang apa sih bahasa cinta itu. Ya, sekian video dari aku. Kalau misalnya kalian punya saran topik, boleh komen di bawah atau DM ke Instagram aku @arlinain. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!